Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada pintu terkunci yang tidak bisa dibuka selama kita mengetahui cara untuk membukanya. Demikian juga dengan pintu kesulitan yang kita hadapi. Nah, saudaraku, di dalam firman Tuhan, Allah memberikan kepada kita dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang bersifat situasional, artinya bahwa mungkin cara itu bisa dipakai oleh satu orang, tetapi tidak bisa dipakai oleh orang yang lainnya. Cara yang bersifat situasional itu mungkin dalam satu situasi bisa dipakai, tetapi pada situasi yang lainnya tidak bisa dipakai. Mungkin itu bisa dipakai saat ini, tetapi mungkin tahun depan tidak bisa kita pakai dan seterusnya. Itu adalah cara yang bersifat situasional. Tetapi ada cara yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu cara yang saya sebut sebagai cara yang bersifat prinsip. Cara ini bisa dipakai oleh siapa saja, bisa dipakai untuk segala situasi yang kita hadapi, dan juga bisa dipakai kapan saja, dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Cara ini disebut sebagai cara yang bersifat prinsip. Dalam khotbah hari ini saya akan membahas sebuah cara yang bersifat prinsip yang saya sebut sebagai tali 3 lembar. Ini adalah bagian yang keempat dari topik yang membahas tak ada badai yang abadi, bagaimana cara mengatasi kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara tali 3 lembar itu seperti apa? Mari kita akan renungkan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. carilah, maka kamu akan mendapat. ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. karena setiap orang yang meminta, Menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Tali 3 lembar yang saya maksud itu adalah mintalah, carilah, dan ketoklah. Dan mungkin saudara akan berkata seperti ini, Pak Pendeta, saya sudah tahu 3 hal itu, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Ya, benar, sebagian besar dari antara kita mengetahui ketiga hal ini, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Tetapi hari ini, saudaraku, saya ingin membagikan kepada saudara 4 kesalahan yang kadangkala dan bahkan mungkin sering juga dilakukan oleh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. 4 kesalahan itu adalah yang pertama, kita hanya mencari tetapi tidak meminta. Kita hanya bekerja tetapi tidak berdoa. Kita hanya berusaha tetapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita mencari tetapi tidak meminta, kita hanya bekerja dan tidak berdoa, kita hanya berusaha tetapi tidak mengandalkan Tuhan, apakah kita akan mendapatkan apa yang kita cari? Saya harus menjawab kepada saudara bahwa kalau itu kita lakukan, saudara tetap akan mendapatkan apa yang saudara cari. Mengapa? Karena Tuhan sudah menetapkan sebuah hukum, siapapun yang mencari dia akan mendapat. Dan sekeliling kita begitu banyak contoh bagaimana orang-orang di sana, di sekitar kita yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak berdoa, bahkan tidak percaya adanya Tuhan, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka cari. Tetapi selanjutnya perhatikan, tetapi ada sebuah resiko besar yang akan kita alami ketika kita melakukan hal itu. Hanya mencari, tidak meminta, hanya bekerja, tidak berdoa, hanya berusaha, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Resikonya apa? Resikonya adalah kita akan mendapatkan apa yang tidak diberikan oleh Tuhan. Karena hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan adalah, kalau kamu mencari, kamu mendapat. Kalau kamu meminta,
kamu akan diberi atau kamu akan menerima. Maka kalau kamu mencari tanpa meminta, maka kamu mendapatkan apa yang tidak diberikan oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya ada dua. Yang pertama, seseorang yang mendapatkan apa yang tidak diberikan oleh Tuhan, maka berarti ada oknum lain selain Tuhan yang memberikan kepada dia. Saya percaya setiap kita tahu jawabannya, siapa dia. Yang kedua, seseorang yang mencari tetapi dia tidak meminta, seseorang yang hanya bekerja dan dia tidak berdoa, seseorang yang hanya berusaha tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan, dia akan mendapatkan apa yang tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, oleh sebab itu tidak heran jikalau kadang dan bahkan juga sering saya boleh katakan bahwa ada orang-orang yang sudah mendapatkan banyak tetapi selalu saja masih merasa kurang. Ada orang yang telah mendapatkan apa yang mereka cari tetapi tidak ada kebahagiaan. Mengapa? Karena apa yang mereka dapat adalah apa yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang tidak diberkati oleh Tuhan itu akan menjadi kutuk baginya. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua yang sering kali kita lakukan adalah kita hanya berdoa tetapi tidak mencari. Ini kesalahan yang kedua. Ya, kita hanya meminta kepada Tuhan, kita hanya mengandalkan kepada Tuhan, tetapi kita tidak bekerja, kita tidak berusaha. Itu adalah orang yang hanya meminta tetapi dia tidak mencari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya adalah, jikalau seseorang hanya meminta dan dia tidak mencari, apakah dia akan diberikan? Jawabannya adalah dia tetap akan diberi. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, Tuhan sudah menetapkan sebuah hukum, kalau kamu meminta, kamu akan menerima. Karena barang siapa meminta, dia akan diberikan. Tetapi kalau kamu tidak mencari, maka kamu tidak mendapat. Maka resikonya bagi orang yang hanya meminta dan tidak mencari, resikonya adalah dia akan kehilangan banyak dari apa yang Tuhan sediakan. Mengapa? Karena Tuhan seringkali memberikan berkat-Nya, memberikan apa yang kita minta, tidak selalu dalam bentuk roti yang siap dimakan. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita benih. Dan benih itu harus dikerjakan dan harus dikaryakan. Nah, seseorang yang hanya meminta kepada Tuhan tetapi dia tidak mencari, maka dia akan kehilangan banyak yang Tuhan sediakan. Dia hanya akan mendapatkan, menerima sejauh jangkauan tangannya dia, tetapi tidak sejauh jangkauan kakinya dia. Kenapa? Karena dia tidak berusaha, dia tidak bekerja, dia tidak mencari. Oleh sebab itu tidak heran jikalau Tuhan berkata kepada Yosua bahwa setiap tanah yang kau injak, bukankah sebelumnya Tuhan sudah menjanjikan ya tanah perjanjian itu sebagai bagian yang akan dimiliki oleh umat Tuhan? Tetapi kenapa pada waktu Yosua mau masuk untuk menduduki tanah perjanjian itu, Tuhan berkata, setiap tanah, setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Karena Tuhan berkata bahwa aku memberikan kepadamu bukan hanya dalam bentuk roti, tapi juga dalam bentuk benih. Kalau engkau hanya meminta, ya silakan, itu adalah pilihanmu. Tapi kalau engkau hanya meminta dan tidak mencari, engkau hanya berdoa dan tidak bekerja, tidak berusaha, maka kamu akan mendapatkan sejauh jangkauan tanganmu saja. Tetapi kamu tidak akan mendapatkan sejauh jangkauan kakimu. Ini adalah kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga yang seringkali kita lakukan adalah kita hanya meminta dan mencari tetapi tidak mengetuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa risikonya bagi seseorang yang mungkin, Pak, aku berdoa sudah, bekerja sudah, meminta mengandalkan Tuhan sudah, berusaha sudah, tetapi kok sepertinya apa yang aku cari tidak aku dapatkan.
Kesulitan yang aku hadapi juga tidak terselesaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berfirman, ketoklah maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Itu berarti sebelum pintu dibuka ada sebuah pintu yang tertutup. Ada beberapa fakta yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Ketika Tuhan berkata, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Fakta yang pertama bahwa pintu yang tertutup itu ya pasti akan dihadapi oleh siapapun juga. Itu yang pertama. Siapapun juga, tidak peduli kondisinya dia saat ini seperti apa, pasti seseorang sekali waktu akan menghadapi pintu yang tertutup itu. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, Tuhan juga mengajarkan ya, serapat apapun pintu itu tertutup dan sekuat apapun pintu itu terkunci, Tuhan berkata, kalau kamu mengetuk, pintu itu akan dibukakan. Artinya apa? Artinya bahwa pintu yang tertutup itu pasti bisa dibuka. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, Tuhan mengatakan bahwa tetapi kamu harus tahu cara untuk membukanya. Nah, Tuhan berkata, ketuklah. Ini Tuhan sedang berbicara soal apa? Kamu menghadapi sebuah pintu yang tertutup dan Tuhan bilang apa? Ketuklah. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita sebuah sikap ketekunan. Sikap yang tidak mudah menyerah. Karena hidup itu tidak selalu seperti perjalanan yang menurun, yang tidak membutuhkan tenaga dan energi yang banyak. Kadang kehidupan itu seperti perjalanan yang nanjak yang membutuhkan tenaga yang sedemikian ekstra. Kadang kehidupan itu tidak seperti perjalanan melalui jalan yang begitu lurus. Tapi kadang kita harus melewati jalan yang berkelok, yang membutuhkan konsentrasi dan fokus yang sedemikian rupa. Dan kadangkala kehidupan kita itu tidak selalu menghadapi jalan-jalan yang lancar. Kadangkala ada jalan-jalan yang buntu yang kita hadapi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, resikonya seseorang yang hanya meminta, mencari tetapi dia tidak mengetuk, resikonya adalah dia akan menjadi seseorang yang sudah berhenti sebelum waktu jawaban Tuhan itu tiba. Ketika seseorang hanya meminta, mencari, dan dia tidak mengetuk, dia akan menjadi seseorang yang menyerah. Ya. Dia akan menjadi seseorang yang kalah sebelum jawaban daripada waktu. Ya. Waktu jawaban, waktu mendapatkan daripada apa yang kita cari itu sampai. Itu resikonya. Dan ini adalah kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat apa, Pak? Kesalahan yang keempat, mungkinkah orang yang sudah meminta, sudah mencari, sudah mengetuk, mungkinkah masih bisa melakukan sebuah kesalahan atas hal ini? Bisa. Yaitu seseorang yang sudah meminta, mencari, dan mengetuk, tetapi dengan prioritas yang salah. Pada waktu Tuhan menyampaikan hal ini, mintalah, carilah, ketoklah. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tetapi Tuhan sedang membicarakan soal prioritas. Prioritasnya adalah minta. Baru yang kedua adalah cari. Dan yang ketiga adalah ketok. Ini adalah prioritas. Nah, saya ajak saudara untuk membaca dan melihat Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Ini sangat menarik sekali. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, saudara perhatikan ayat yang baru kita baca ini tadi. Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan demikian. Ya, ia akan masuk dan keluar. Ini sebuah kalimat yang seringkali berbeda dengan kebiasaan kita. Kalau kita melihat orang masuk kemudian keluar, kita biasanya mengatakan demikian, dilarang keluar masuk.
Atau kalau kita mau menegur orang yang melakukan hal seperti itu, kita bilang, "Hai, jangan keluar masuk." Ini adalah kebiasaan kita. Kecenderungan kita seringkali keluar lebih dulu. Kita seringkali mencari lebih dulu. Kita seringkali berusaha lebih dulu. Kita seringkali bekerja lebih dulu. Baru nanti ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, kita baru masuk. Kita baru datang kepada Tuhan. Kita baru minta kepada Tuhan. Kita baru berdoa kepada Tuhan. Tetapi di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 Tuhan menegaskan demikian. Ia akan masuk lebih dulu. Masuk bersekutu dengan Tuhan. Masuk bergumul dengan Tuhan. Masuk berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan apa? Dan ia akan keluar. Ia masuk dulu. Dan dia akan keluar. Dan dia akan menemukan padang rumput. Oh, haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tali 3 lembar yang harus kita gunakan untuk mengatasi kesulitan kita. Dan tali 3 lembar yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah harus kita lakukan dengan prioritas yang benar. Dengan melakukan ketiga hal ini, dengan menggunakan tali 3 lembar ini, Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa sesulit apapun kesulitan yang kita hadapi, Tuhan akan selesaikan. Nah, saudara yang ingin mendapatkan pemberitahuan tentang video yang akan saya unggah berikutnya, saudara bisa untuk subscribe dan juga tekan tanda lonceng supaya pada saat saya mengupload, mengunggah daripada video yang baru, saudara langsung akan mendapatkan pemberitahuan. Tetap semangat dan percaya kesulitanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati.